Ya, ayo sini duduk. Sini, duduk. Depan saya di meja sini. Oke, ini skripsi yang kamu ajuin ya, yang kamu bilang kamu udah siap. Kamu udah siap ajuin sidang ya? Oke. Bagus sih, percaya diri itu emang penting. Cuma bentar ya, kita lihat bareng-bareng, oke? Ya, judulnya ya bagus judulnya, tapi tunggu dulu, oke? Jangan banyak tanya dulu, saya lihat dulu, oke? Judulnya bagus ya, bagus. Cuma agak terlalu luas gitu. Kamu tahu kan maksud saya terlalu luas itu kayak bagian satunya, bagian dua, bagian tiga, bagian empat ya. Oke. Tahu nggak masalahnya kayak yang saya bilang tadi, kayak judul kamu terlalu luas itu. Kamu nggak paham ya, itu bahasa yang formal. Terlalu luas itu ya, biar nggak nyakitin hati kamu itu. Cuma kalau bahasa jahatnya itu ambigu ya, judul kamu ambigu sekali. Jadi nggak sebentar, saya lihat dulu isinya. Oke, saya baru lihat di judulnya aja udah agak males buat masuk ke dalamnya. Jadi kayak agak males diteliti juga. Saya agak males buat neliti isi dari apa yang udah kamu buat. Kamu kelihatan kurang tidur ya. Saya tahu pasti capek banget sih bikin skripsi ini, cuma ya demi masa depan kamu yang lebih baik dan kamu bisa menilai apa yang baik, mana yang jahat gitu ya. Skripsi ini harus dinilai dan harus saya lihat poin-poin yang kamu bikin di skripsi kamu. Tadi yang pertama problemnya udah kelihatan kan dari judul ya, judul kamu yang ambigu ini. Oke. Di bagian pertama, rumusan masalah kamu nggak terlalu spesifik ya. Kayak nggak spesifik masalahnya. Ya, nggak sinkron. Agak nggak sinkron dengan judulmu. Ya, agak nggak sinkron. Gini ya, kalau misalkan masalahnya aja kabur kayak gini, skripsi kamu yang nggak ada arahnya, kayak kamu nggak tahu arah apa yang lagi kamu perbuat ini, apa yang lagi kamu coba solve problemnya. Ini bagian satunya ini, lalu masuk ke bagian 2. Nggak logis ya, agak nggak logis ini. Kamu susun skripsi itu metodenya salah sih ini. Kayak salah metode kamu nih. Kamu harus ngambil instrumen penelitian itu harus yang valid gitu loh.
yang benar-benar valid gitu. Kayak datanya nggak jelas. Kamu kayak sampelnya pun nggak bisa dipertanggungjawabkan ini. Nah ya, apa yang kamu tulis di sini, apa yang kamu kayak kasih referensinya itu kayak, kamu tahu nggak ini ya? Nih saya kasih tahu ya, yang ini. Oke, lihat bagian keduanya. Prinsip visi pribadi. Ya, bagus lah. Bagus sih ini buat subjudul, cuma ya ini dia referensi yang kamu dapat. Kamu lihat ini referensi yang kamu tulis. Kau pasti nggak tahu kan referensi yang kamu tulis di sini, yang kamu ambil referensinya, kamu ambil idenya dari mana itu. Ini kamu tahu nggak? Kamu bisa Google dari sekarang hasil penelitian yang kamu tulis di referensi kamu ini dianggap nggak sah itu. Bagian 1, bagian 2, masuk bagian 3. Ini kenapa di semua jurusan kuliah itu ada satu mata kuliah itu yang namanya bahasa Indonesia. Supaya enggak ada kesalahan EYD-nya. Oke. Bahasanya terlalu naratif ya, terlalu naratif sekali ini bahasa kamu di bagian ketiga ini. Dan diperbaikin lagi. Masuk ke bagian 4 ya. Persepsi. Bagian 4 ini kamu plagiarisme ya? Ya, plagiat kan? Enggak, I'm just saying. Cuma nanya, plagiat? Enggak. Plagiat bukan? Kamu nggak cantumin sumbernya di sini. Sumbernya dari mana ini? Agak tinggi kemiripannya sama skripsi yang lain ya. Kamu kayak pakai parafrase tapi parafrasenya nggak terlalu kelihatan. Ada banyak kata yang diganti. Jujur sama saya, kamu plagiat atau tidak ini yang bagian 4-nya? Oke. Kamu bilang enggak. Harus dibenerin ini. Kamu kasih sumbernya. Sumber ilmiah yang kamu dapat dari mana ini kamu tulis ini bagian 4. Ya, itu. Saya menghargai kamu sudah membuat skripsi ini mungkin sepanjang waktu sampai saya lihat raut wajah kamu itu kayak seperti kurang tidur ya. Saya menghargainya, tapi ini menyangkut masa depan kamu.
Nih menyangkut semua pengetahuan yang udah kamu pelajari dari semester 1 sampai sekarang, akhirnya kamu bisa menyusun skripsi ini. Menyangkut semuanya yang udah kamu dapat dari kampus ini. Jadi, saya jabarin satu-satu kesalahan kamu dalam menyusun skripsi ini, oke? Pertama, judulnya terlalu luas, bahasa baiknya, tapi bahasa jahatnya ambigu. Ya, topik yang gak relevan sama program studi kamu ini, kalau dilihat dari judul. Pertama, dari judul kamu, topik ini kayak gak layak diteliti secara akademik. Maaf ya kalau saya ngomong seperti itu, tapi saya harus jujur kepada kamu supaya kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu di skripsi yang pertama ini, oke? Ya? Nggak apa kan? Maaf ya kalau misalkan kata-kata saya kurang berkenan buat kamu, bahkan bisa menyakiti hati kamu. Saya minta maaf, oke? Tapi ini menyangkut masa depan kamu, ya? Pertama itu judul. Ya. Catat judul. Judulnya ambigu. Terlalu luas lah tulis. Masuk ke bagian dalam. Masalahnya kabur. Tahu maksud saya, kayak rumusan masalah kamu nggak spesifik. Ya, kayak nggak bisa dijawab sama metode ilmiah manapun ini. Nggak sinkron sama tujuan penelitian yang kamu jalanin. Oke. Masalahnya kabur. Masalah yang lagi kamu iniin, yang lagi kamu ajuin ini, problem solve-nya. Masalahnya kabur, skripsinya. Jadi isi dari bagian satu ini kayak nggak ada arahnya. Itu bagian pertamanya, rumusan masalah kamu nggak spesifik. Yang ketiga, maksudnya yang kedua, bagian kedua. Kayak kamu bagus sih, memang ambil referensinya bagus, cuma kamu nggak teliti referensi yang kamu tulis itu. Cuma itu aja. Sampel atau referensi yang kamu tulis itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian yang kamu tulis, sumbernya, source-nya itu hasil penelitian yang dianggap nggak sah secara akademik. Dunia pun tahu. Oke. Datanya kurang, nggak logis. Analisis kamu juga nggak sesuai sama metodenya. Itu. Kamu nggak mau kan kalau misalkan hasil skripsi kamu dibilang kayak manipulasi data atau rekayasa, karena hasil dari referensi yang kamu cantumkan di sini itu adalah hasil penelitian yang dianggap nggak sah. Itu bagian 2. Bagian 3-nya, ini yang saya nggak suka sih sebenarnya, bagian 3-nya. Agak mirip sama skripsi orang lain yang saya bimbing juga waktu itu. Kamu nggak cantumin sumbernya, terus kayak kelihatan kamu pakai parafrase ini. Kayak kelihatan kamu parafrase. Maaf ya, saya harus bilang kamu pakai parafrase gitu, kayak plagiat. Itu aja. Kamu harus ulang lagi susun skripsi ini, atau
Perbaiki susah sih. Jadi saya sarankan untuk diulang, ya. Saya sebagai dosen pembimbing kamu, saya menilai kamu masih belum siap untuk mengajukan. Nah, masih belum siap. Ya, nggak apa-apa lah ya. Skripsinya masih belum bisa saya setujui. Itu bukan akhir ya. Itu adalah awal dimana kamu harus lagi rajin lebih memilih-milih lah. Oke, masih belum layak. Masih harus direvisi. Oke. Revisi itu bukan soal yang kamu kurang mengerti atau apa gitu, tapi semua itu tentang kualitas ya. Kualitasnya. Kamu tanya bagian mana yang salah, hampir semuanya salah. Ya. Oke. Kamu mau lulus cepat atau lulus benar? Kalau kamu mau lulus cepat, ya, saya bakal cegah. Ya, kalau kamu mau lulus cepat itu saya bakal cegah. Tapi kalau kamu mau lulus benar, sampai kapanpun juga saya akan tetap menilai kamu layak atau tidaknya. Ya? Ya ini memang karena justru karena masa depan kamu saya menolak ini. Saya menolak skripsi kamu itu justru karena masa depan kamu. Saya mau yang terbaik untuk masa depan kamu. Oke. Ya. Maaf, oke. Data kamu lemah, analisis kamu kayak mengada-ngada gitu. Maaf. Saya harus bilang analisis kamu kayak mengada. Kayak ya, kamu lihatlah ya. Tadi udah saya tunjukin kan. Metodologi kamu juga nggak menjawab masalahnya yang kamu ajuin di skripsimu. Iya, jadi gini, kalau kamu ditolak begini, ya, kayak saya nolak skripsi kamu itu bukan karena berarti kamu gagal, bukan. Justru saya ingin kamu berhasil, bukan gagal, oke? Saya tolak ini karena saya ingin kamu berhasil, benar. Ya, oke. Harus saya jelaskan semuanya supaya kamu bisa belajar gitu loh. Ya. Enggak, saya nggak marah. Justru kalau saya nggak peduli sama kamu, saya udah tanda tangan ini skripsi kamu. Sejak kamu ajuin tuh, sejak kamu kasih ke tangan saya langsung taruh di meja, lalu saya ambil pulpen, saya tanda tanganin. Dah, kelar. Itu saya nggak peduli sama kamu. Justru karena saya peduli, saya ambil skripsi kamu, saya baca dari judulnya, bagian 1, bagian 2, bagian 3-nya saya riset, saya baca, saya cari di mana yang salahnya. Oke. Saya nggak bakal biarin kamu lulus setengah-setengah. Ya. Kalau nanti kamu lulus,
Saya ingin kamu lulus dengan bangga, bukan cuma sekedar selesai lulus wisuda hahaha gitu. No, saya ingin kamu lulus dengan bangga. Oke. Enggak semua penolakan itu adalah akhir. Ya, kadang itu bagian bentuk dari tanggung jawab. Oke? Saya nolak skripsi kamu bukan karena saya jahat sama kamu, karena saya sayang sama kamu dan saya ingin kamu bangga sudah menyelesaikan studi kamu. Ya? Oke? Nah, kayak gitu. Ambil skripsi kamu. Jangan lupa direvisi, oke? Ya, kalau gitu, yuk silakan.